Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta dari channel Padukan Gaul dimanapun Anda berada, baik yang ada di Nusantara, di luar negeri, semoga saja semuanya tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa kami doakan kepada para pemirsa semuanya yang di kesempatan kali ini sedang mengamati dan menyimak dari channel Padukan Gaul, semoga tetap mendapatkan kesehatan, dan apabila ada yang sedang sakit, semoga saja penyakitnya pun segera diberikan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tepat begitu. Amin. Dan bagi pemirsa yang di kesempatan kali ini mengalami banyak sekali permasalahan-permasalahan hidup, baik itu permasalahan pribadi, keluarga, rumah tangga, atau permasalahan lain, semoga saja diberikan sebuah solusi, jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa diterapkan di kehidupan nyatanya dan bisa membawa dampak baik positif bagi Anda semuanya begitu. Dan semoga saja dari Anda semua setia menyimak, mendapat sedikit wawasan yang bisa digunakan untuk menjalani kehidupan di dunia ini ke depannya nanti begitu. Dan alhamdulillah pemirsa, di kesempatan kali ini kita berjumpa kembali, dan di kesempatan kali ini kami mohon izin untuk menguak di mana ada sebuah peristiwa di Nusantara ini yang berkaitan dengan bencana di negeri atau di wilayah barat sana tepatnya. Dan kami juga turut berduka cita, semoga diberikan ketabahan bagi keluarga yang ada di sana atau siapapun juga yang merasakan dampaknya. Dan ada sisi unik yang terjadi dari peristiwa tersebut, di mana ada situs dari Gunung Padang yang berada di wilayah Cianjur itu tidak terdampak apa-apa, masih kokoh dengan kekuatannya, dengan goncangan sebesar itu tidak berdampak apapun begitu. Dan banyak dikaitkan dari dunia manusia, di mana mengaitkan bahwasanya di Gunung Padang itu sendiri sudah tertanam teknologi yang sangat canggih di masa lampau begitu. Namun di kesempatan kali ini kami mohon izin untuk mengulas dari sudut pandang gaibnya, sebenarnya hal apa hingga membuat Gunung Padang bisa sekokoh sekarang ini dari terjangan bencana-bencana di wilayah sana begitu. Dan semoga saja di kesempatan kali ini pun bisa diambil hikmahnya demi meningkatkan keimanan, keyakinan, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Dan di kesempatan kali ini saya masih ditemani teman saya, editor Mas Hamid. Jomblo. Jomblo? Gimana kabarnya, Bro? Alhamdulillah baik, Bro. Sehat. Sehat? Nggih. Oke, agak geser dong. Oh, nggih. Gimana, bener sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bro. Jenengan mengetahui, Anda kemarin mengetahui peristiwa tersebut ya? Alhamdulillah mengetahui. Dan di kesempatan kali ini saya mohon izin untuk nanti menghadirkan salah satu gaib yang tahu tentang mengapa Gunung Padang sekokoh bangunan, sekuat itu menahan daripada goncangan-goncangan peristiwa di wilayah tersebut. Dan nggak ada kekurangan apapun di sini ya. Alhamdulillah. Makin ganteng aja ini. Alhamdulillah, Mas. Makin menyaingi saya kayaknya. Kalau itu bukan, Mas. Tidak. Oh, kalau itu tidak. Oke, ya sudah. Kalau memang seperti itu, sudah siap ya, Mas? Nggih. Mohon izin pemirsa, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti dan bisa bermanfaat bagi para pemirsa semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon keluar dan masuknya gaib tidak berdampak apapun ke dalam jasad mediator ini. Yang masuk nantinya benar-benar asli. Penyusup yang mengaku-ngaku tidak akan bisa masuk, terbentengi, terpagari. Semua negatif dari luar dari dalam, semua terikat rakyat jadi satu. Allah tidur semua di luar.
Bentar. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin beliau. Salah satu gaib yang tahu dan diizinkan hadir bisa bercerita tentang Gunung Padang yang tidak terdampak dari peristiwa bencana di hari-hari kemarin. Salah satu gaibnya yang asli yang diizinkan hadir, yang benar-benar asli. Penyusup yang mengaku-ngaku atau yang mengikuti dan yang mendompleng tidak akan bisa masuk. Jadi yang asli saja yang masuk, dan juga dibentengi, dipagari dengan keilmuan yang sudah dimilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya saya untuk memproteksi jika Anda gaib fasik yang mengaku-ngaku bukan yang asli, otomatis tubuh akan terpotong-potong. Iya, Senjata. silakan. Oh. Jika kamu bukan yang asli, kamu mendompleng mengaku-ngaku otomatis terpotong-potong. Allah. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon dan izin. Tolong diaktifkan. Dibentengi, dipagari. Dan semua media terdesak jasadnya. Berkuat. Sallallahu alaihi Muhammad. Apabila ini penyusup langsung dilempar saja. Masukkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Mohon izin untuk memakaikan ya. Iya, silakan saja. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, jika ada pendompleng atau yang mengikuti, tolong dibersihkan dengan segala kemampuan yang sudah ada dimiliki. Semua terikat lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, ya. Ini golongan apa yang hadir? Saya dari golongan C. Oh, golongan jin. Anda sudah mengucapkan salam. Berarti Anda sudah muslim begitu? Alhamdulillah. Saya sudah muslim. Saya sudah punya agama Islam. Alhamdulillah. Boleh saya mengetahui nama Anda atau Anda tidak memiliki sebuah nama? Saya mempunyai nama. Siapa? Nama saya Aryo. Aryo. Berapa usia Mbah Aryo? Umur saya 3.900 tahun di dunia manusia. 900 tahun yang lalu ya? Benar sekali. Asli penghuni Gunung Padang? Alhamdulillah. Dari saya masih fasik sampai saya sudah muslim. Alhamdulillah saya bertempat tinggal di Gunung Padang. Oh begitu, iya Mbah Aryo. Terus begini Mbah Aryo, Mbah Aryo memiliki posisi kedudukan atau tidak di Gunung Padang itu sendiri? Alhamdulillah, saya diizinkan untuk menjaga sebuah sesuatu, dimana sesuatu itu akan berharga jika nantinya barang ataupun sesuatu yang saya jaga dan teman-teman saya yang menjaga tempat itu nanti digunakan. Oh, iya, oke. Terima kasih sudah menyebutkan posisi Anda di situ. Saya juga mohon izin untuk menyuguhkan sesuatu hal, hidangan, makanan, minuman yang diizinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang diizinkan makanan, minuman, hadirkan seluruhnya beserta rokoknya, kopinya juga. Sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya izin untuk menikmati hidangan yang memberikan pada saya. Silahkan Mbak Aryo, sambil dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga meminta izin untuk merokok seperti Anda. Oh, silahkan Mbak Aryo, saya juga izin menemani begitu.
Enak sekali. Alhamdulillah. Oke, nggih Mbah Aryo, nggih itu bahasa kami karena kami itu menempati Jawa bagian tengah, itu bahasa kami kan begitu. Ya. Begini Mbah Aryo, Sejuk sekali hawa yang ada di tempat ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Dari tempat ini ataupun di daerah ini sedang ada pembersihan besar-besaran. Alhamdulillah. Dari air hujan yang turun di daerah ini. Oh, sempat tadi gitu ya? Oh, iya. Memang pemirsa kenyataannya begitu tadi. Oke. Terus begini Mbak Aryo. Mohon maaf loh ya jikalau saya mengganggu tugas panjenengan atau tugas Anda. Begitu ya? Tadi sibuk Tidak enggak? mengganggu. Karena dari golongan Jaya yang mengutus memanggil kami untuk datang ke sini, masuk ke dalam jasad yang saya masuki sekarang. Oh, gitu. Iya. Itu juga termasuk tugas bagian dari golongan kami. Jadi tugas Anda pun melingkupi kadang ya di goib. Tapi jika suatu masa dibuktikan dinyata ya akan dinyata begitu ya? Jika dari golongan Jaya mengutus dari golongan kami, golongan jin, itu juga sudah termasuk bagian tugas dari golongan kami. Iya. Oh, jadi begitu ya, Mbak Aryo. Oke. Terus begini Mbak Aryo, saya sambil bertanya sambil jenengan menikmati boleh ya? Iya, silakan saja. Begini Mbak Aryo, sebelum saya menanyakan sesuatunya, saya ingin membahas begini. Saya ingin bercerita sedikit. Di mana di bumi Nusantara ini, wabil khusus di area wilayah Gunung Padang. Itu kan Gunung Padang kan menempati beberapa daerah kabupaten. Benar. Dan salah satu kabupatennya mungkin di minggu kemarin itu kan terdampak bencana besar-besaran. Begitu. Ya. Dan saya tidak mengungkap di bencananya, namun yang ingin saya ketahui di sini bahwasanya dari bencana tersebut, jikalau kami manusia, bencana tersebut kan pasti akan berdampak kepada bangunan-bangunan, bukan hanya bangunan buatan manusia loh ya. Iya. Melainkan bangunan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah terjadi kan akan terdampak toh. Namun di Gunung Padang ini sendiri kok tidak terdampak apapun, Mbah. Berarti Mbah Aryo tahu tentang hal tersebut. Alhamdulillah, saya mengetahuinya. Tapi ada beberapa yang tidak bisa saya ungkapkan di sini. Oh, nggih, silakan, Mbah. Terus begini, sebelum saya menanyakan ke hal utama atau inti tadi, saya juga ingin bertanya dulu, Mbah. Di Gunung Padang sendiri, saya tuh pernah tahu bahwasanya Pak dan saya, Mbah Yasin pemirsa, itu sudah sempat membuat konten di mana dulu menghadirkan salah satu sosok penguasa utama Gunung Padang. Berarti Gunung Padang sendiri sudah dikuasai gaib muslim apa memang benar seperti itu? Benar sekali. Alhamdulillah. Dari gunung itu sendiri. Sekarang sudah banyak dikuasai dari golongan yang sudah muslim. Oh. Tetapi ada juga dari golongan-golongan yang masih fasik di gunung itu sendiri. Ada tetapi juga dari golongan-golongan yang masih fasik, itu golongan yang bersifat untuk tidak menyesatkan manusia. Oh, jadi tetapi begitu. Dari golongan fasik yang menjaga dari apa yang seharusnya dijaga dari zaman terdahulu. Oh. Dari mereka-mereka masih belum diizinkan untuk memasuki agama Islam, menjadi seorang muslim. Karena dari golongan-golongan yang masih fasik, itu masih bersifat menebus dosa-dosa dari mereka yang pernah dilakukan pada zaman terdahulu. Oh, masih bersifat perintah gitu. Oh, iya, oke. Terus begini Mbak Aryo,
dari kekuatan Gunung Padang sendiri. Banyak manusia. Ini sambil saya ngobrol dulu ya. Intermezzo dulu menyampaikan sesuatunya, nanti Mbah Haryo silahkan menjawab. Bahwasanya manusia itu kan ya, kalau ada sesuatu hal pasti tak lain dan tak bukan. Mengaitkan dengan hal yang diketahuinya, baik itu dengan teknologi, baik itu dengan akal pikiran, ataupun dengan kemampuan-kemampuan lainnya begitu. Dan begini Mbah, menurut pandangan manusia, sisi manusiawinya, di Gunung Padang itu sendiri ada sebuah teknologi yang dimana teknologi itu sudah sangat canggih, sehingga tidak terjadi goncangan apapun saat terjadi peristiwa kemarin. Apakah memang seperti itu atau bukan? Tolong diceritakan. Secara teknologi yang dibuat manusia itu memang benar adanya ada. Tetapi yang menyebabkan dari Gunung Padang ataupun di sekitar dari Gunung Padang itu tidak terkena dampak dari bencana gempa yang ada di suatu daerah. Itu bukan karena dari teknologi yang dibuat dari manusia. Tetapi karena dari golongan kami yang menjaga, yang diizinkan dari golongan cahaya untuk menjaga dari barang-barang berharga yang pada zaman terdahulu kami jaga. Dari golongan kami, dengan golongan cahaya yang sudah diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengguncang bumi di suatu daerah itu. Dari golongan cahaya juga mengutus, juga membentengi dari kerajaan-kerajaan ataupun dari barang-barang berharga yang kami jaga, supaya dari timbulnya dampak yang akan terjadi, dari guncangan dari bumi yang ada di daerah itu, dari barang-barang, dari benda-benda yang berharga yang kami jaga, itu tidak terkena dampak dari suatu bencana itu. Tetapi teknologi manusia yang sudah diterapkan di suatu daerah yang ada di situs Gunung Padang itu sendiri, banyak yang tidak berfungsi. Karena dari benda-benda yang ditanamkan di dunia manusia itu bersifat bantuan, bukan bantuan dari golongan kami yang sudah muslim. Tetapi dari bantuan-bantuan dari golongan yang belum muslim ataupun sudah banyak disusupi dari golongan-golongan iblis. Dari golongan kami juga bertugas untuk membersihkan dari efek-efek teknologi-teknologi yang ditanamkan manusia di sekitar situs Gunung Padang itu sendiri. Jadi itu ternyata mengapa Gunung Padang tidak terdampak. Saya izin untuk mengulas sedikit ya. Silakan. Sambil dinikmati kopinya, suguhannya. Bahwasanya Gunung Padang itu tidak terdampak dari sudut pandang gaibnya, karena dari golongan cahaya sudah membentengi sebelum peristiwa itu terjadi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dari Gunung Padang itu sendiri banyak memang ditanami dari teknologi canggih di masa lalu oleh manusia. Namun kenyataannya dari sudut pandang gaibnya, teknologi itu tidak berfungsi karena gaibnya yang membantu masih fasik dari teknologi itu. Benar sekali. Jadi begitu tambah. Jelas kalau konteksnya seperti itu. Loh, berarti begini Mbah, yang saya tanyakan. Teknologi yang digunakan oleh golongan manusia, berarti itu semua ada pengaruh gaibnya juga dong? Pasti. Sebelum mereka menciptakan ataupun menggunakan teknologi yang dia gunakan di situs yang ada di Gunung Padang itu sendiri, pasti di dalam tubuh manusia itu ada yang membimbing. Yang membimbing di dalam tubuh manusia itu banyak dari golongan yang masih fasik. Jika teknologi itu digunakan, otomatis teknologi itu juga ada kaitannya ataupun ada energi dari golongan-golongan yang masih fasik. Jadi begitu. Iya, jelas ternyata. Lalu begini Mbak, kadang kala manusia kalau sudah menjalankan sesuatunya, entah itu dengan memasang tadi teknologi, dia kan sudah berkeyakinan kuat
bahwasanya dari teknologi saya ini loh yang menyebabkan, atau dari leluhur saya atau dari siapapun saya, itu yang menyebabkan Gunung Padang sekarang menjadi kokoh, tidak terkena dampak apapun. Lah, dari teknologi tersebut tidak berfungsi, apakah teknologinya menjadi mati total atau bagaimana secara dampak nyatanya, Mbak? Benar. Ketika dari kejadian yang sudah berlalu hari-hari kemarin, maupun dari kejadian sampai saat ini, dari guncangan-guncangan bumi itu, teknologi itu pasti tidak akan berfungsi. Tetapi dari golongan-golongan kami yang diizinkan untuk menjaga situs itulah yang bekerja. Dan dari golongan-golongan yang bekerja di teknologi yang ditanam dari dunia manusia, dari golongan kami juga diizinkan untuk bekerja, untuk memerangi apa yang ada di dalam teknologi itu. Supaya apa yang ada di dalam teknologi yang ditanam manusia tidak berdampak dari apa yang kami jaga sampai saat ini. Jadi begitu ya ternyata. Terus. Dan dari teknologi yang ditanam manusia, banyak manusia yang meyakini dari situs-situs yang tidak terkena dampak karena dari teknologi itu sendiri tidak apa-apa. Itu semuanya sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari golongan kami juga diizinkan untuk membuat keyakinan-keyakinan masyarakat maupun masyarakat yang memasang dari teknologi itu sendiri tidak bisa berkutik, ataupun dari mereka-mereka disadarkan ataupun disadarkan dengan Allah. Itu tergantung dari mereka memilih ke jalan masing-masing. Oh, dari mereka menyikapi tadi begitu. Entah nanti akan tersadarkan dengan sendirinya dari Allah atau melalui proses rangkaian peristiwa seperti hal yang sudah terjadi gitu. Oh ya, oke. Terus begini Mbak, kadang kalanya kami sebagai manusia selalulah berusaha belajar untuk berintrospeksi diri. Lah, kejadian tersebut kan ya lumayan dengan situs Gunung Padang di wilayah barat sana kan. Lah ngomong-ngomong, dari penduduk sekitar Gunung Padang itu sendiri, apakah itu sama halnya yang terkena dampak atau agak berbeda sih dari ciri-ciri orang-orangnya? Semuanya ada. Yang terkena dampak ataupun yang menikmati hasil dari perbuatan mereka juga ada. Menikmati dalam hal azab yang mereka terima. Jadi begitu ya Mbak ternyata. Oke. Kadang kan kami mengira bahwasanya dari gunung tersebut mungkin ada pengaruh baik dari misalnya penduduk sekitar itu yang sudah menghilangkan budaya-budaya buruknya atau bagaimana? Ada nggak atau tidak? Alhamdulillah ada. Oh ada. Karena dari keyakinan-keyakinan mereka pada zaman terdahulu yang sudah banyak disadarkan. Entah itu dari golongan-golongan yang sudah muslim ataupun dari golongan-golongan cahaya yang langsung turun di suatu daerah itu. Itu di suatu daerah juga banyak yang terkena dampaknya. Entah terkena dampak dari bencana itu, dari suatu daerah itu tidak terkena dampak kerusakan dari bencana itu sendiri. Tetapi dari daerah itu, di sekitar Gunung Padang itu sendiri, yang masih mengeluh-ngeluhkan teknologi ataupun yang masih mengeluh-ngeluhkan apa yang dia punya dalam segi kekuatan yang mereka punya, itu berbanding terbalik, terkena dampak dari azab dari golongan cahaya yang bekerja itu. Oh, jadi ternyata ada pengaruhnya dari sisi manusiawinya yang berbanding terbalik di sekitaran Gunung Padang dan yang agak lumayan dengan Gunung Padang itu yang terkena dampak tadi. Oke, sambil dinikmati Mbah. Tidak usah tegang ya Mbah Haryo di sini ya. Tidak. Saya memang seperti ini.
Terus begini, sempat tadi Anda membahas bahwasanya pula di sana itu ada sebuah peninggalan berharga. Kalau kami sebagai manusia ditinggali sebuah benda berharga, misalnya barang apapun lah wujudnya, semisal berharga, ya manusia pasti kan akan senang, bahagia kan begitu menyikapinya. Namun kadang kalanya mereka juga kan terdorong daripada nafsunya untuk memburu daripada benda berharga tersebut. Nah, yang saya ingin tanyakan, Mbah, dari benda berharga tersebut itu milik siapa, Mbah? Dahulu kala. Dahulu kala, benda-benda berharga yang saya jaga itu milik kerajaan Pajajaran. Oh. Tetapi di gunung itu bukan hanya dari Pajajaran saja, tetapi dari raja yang sangat terkenal pada zaman terdahulu itu juga ada. Dari Raja Bandung Bondowoso. Oh, ada juga ternyata. Nggih, oke. Tetapi yang saya jaga itu kerajaan Pajajaran. Oh, iya, oke. Terus kadang yang saya sampaikan tadi begitu. Dan saya juga masih banyak melihat dari nafsu-nafsu manusia yang dibimbing dari golongan iblis untuk mengambil dari harta-harta yang kami jaga. Tetapi alhamdulillah dari manusia-manusia yang mengedepankan nafsunya belum berhasil mengambil sesuatu barang yang balikan menjadi miliknya. Oh, jadi begitu ya ternyata. Kalau kami sebagai manusia menyikapinya kan mungkin itu bukan hak dia kan begitu. Jadi ternyata kalaupun mereka memaksa, Mbah, apakah ada dampaknya untuk mengambilnya jika mereka dengan cara paksaan? Pasti ada. Jika mereka ingin menembus dimensi dari barang yang kami jaga, pasti dari golongan kami akan melawan dengan apa keilmuan yang kami miliki yang diizinkan. Dampak dari orang-orang yang nekat pasti yang paling fatal dari manusianya jika tidak tersadar, tidak mau bertobat, menyadari kesalahan-kesalahan yang dia perbuat, itu dari mereka pasti akan mati. Astagfirullahaladzim. Bahkan dampak buruknya sampai dia meninggal pun bisa seketika. Oke, boleh. Sambil dinikmati lagi. Terus saya izin juga bertanya lagi, Mbak. Silakan. Nah, benda berharga tersebut sudah banyak lah dikunjungi dan bahkan berusaha keras manusianya untuk mendapatkannya. Namun gagal Anda menyampaikannya. Lah, jika barang berharga tersebut suatu masa akan keluar, berarti kan ada pemiliknya toh? Ada. Apakah diizinkan untuk menyampaikan di sini? Hanya sedikit saja. Suatu saat barang yang kami jaga ataupun barang-barang yang dijaga dari golongan yang sudah muslim di daerah Gunung Padang itu ataupun di sekitar Gunung Padang itu sendiri ataupun di situs-situs yang ada di bawah itu akan menjadi mutlak menjadi pemilik manusia yang istimewa, di mana manusia itu sudah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jadi begitu ya ternyata. Itu saja yang bisa saya sebutkan. Iya, nggak apa-apa. Oke. Terus saya juga pernah mendengar begini, Mbak, bahwasanya goib pula itu entah itu bertempur atau berkesinambungannya itu di goib juga. Maksud saya itu begini, bahwasanya yang Anda jaga itu kan benda berharga. Ya. Dan saya pernah berkomunikasi dengan golongan gaib yang bekerja pada yang membantu manusia di pesugihan. Apakah dari benda berharga tersebut pernah dicuri enggak dari golongan pesugihan tadi untuk dinyatakan, dijadikan nyata, diberikan kepada manusia untuk membantu manusia? Pernah. Saya hitung. Sudah lebih dari 50 tahun yang lalu. Oh. Banyak dicuri.
dari golongan-golongan iblis yang dimana harta itu dicuri, kemudian harta itu diberikan kepada orang yang mengambil pesugihan ataupun coba. Tetapi alhamdulillah dari harta-harta yang kami jaga, di mana pada zaman terdahulu sudah dicuri dari golongan iblis yang diberikan manusia. Pada tahun-tahun kemarin ataupun masa-masa sekarang yang berjalan, harta-harta yang sudah dicuri itu kembali lagi. Oh, jadi semua sudah mulai berjalan, dikembalikan dari golongan Anda lagi. Benar. Disatukan padu lagi. Oh. Apalagi dari bencana ini. Dari bencana bumi yang diguncang dari golongan cahaya. Untuk memberikan peringatan besar pada manusia-manusia di sana. Banyak harta yang dulu dicuri itu sudah kembali banyak. Loh, berarti ya ternyata yang dibantu dari golongan manusianya melakukan hal seperti itu. Oke, ya gak apa-apa. Karena kami sebagai manusia sambil dinikmati, Mbah. Karena intermezzo kita kali ini kan ya dibuat nyaman, tenang, slow. Dan kami sebagai manusia kan semoga bisa mengambil hikmah-hikmah dari komunikasi kita ini kan begitu. Semoga saja. Terus begini, Mbah. Semoga dari peringatan-peringatan besar itu yang langsung dikerjakan dari golongan cahaya. Banyak manusia-manusia di sana sadar. Sadar atas kelakuan-kelakuan yang telah dijalani manusia-manusia di sana. Dengan cara bertaubat. Tidak ada jalan lagi selain bertaubat bagi manusia-manusia yang ada di sana. Memilih untuk bertaubat. Ataupun memilih azab yang akan datang lebih besar lagi yang ada di sana. Astagfirullahaladzim. Jadi ternyata begitu ya konteksnya, Mbah. Oke. Ya kami pun ya selalu berusaha belajar untuk mawas diri begitu. Terus begini, Mbah, yang ingin saya tanyakan kepada panjenengan atau Anda lagi. Dari peristiwa seperti itu yang sudah terjadi dan peristiwa yang akan terjadi, saya nggak akan membahas peristiwa-peristiwa ini, namun pesan dari Anda yang ingin Anda sampaikan kepada kami golongan manusia, khusus ingin Anda sampaikan apa, Mbah? Dari bencana yang sudah terjadi ataupun yang sekarang masih berlangsung, manusia-manusia yang masih diizinkan untuk menghirup udara ataupun yang masih diizinkan untuk hidup di dunia ini, cepat-cepatlah kalian kembali ke jalan yang benar dengan cara bertaubat dengan cara yang benar. Itu pesan saya. Jika kalian tidak mau menyadari atas kesalahan-kesalahan yang kalian perbuat, ya sudah, tinggal menerima azab yang besar lagi yang ada di daerah kalian. Tinggal memilih jalan kalian masing-masing. Itu berlaku bagi semua manusia kalau begitu ya. Benar. Itu hanyalah salah satu daerah saja. Akan ada kelanjutan-kelanjutan seperti bencana yang sudah terjadi di daerah itu, di suatu daerah-daerah lainnya. Itu di samping memperingatkan orang-orang yang ada di daerah itu, juga memperingatkan manusia-manusia yang ada di Nusantara ini. Astagfirullahaladzim. Sikap yang harus diambil bukan menyalahkan alam, bukan menyalahkan orang lain, tetapi harus introspeksi apa yang telah diperbuat manusia-manusia yang ada di Nusantara ini. Itu yang paling tepat. Dan dari introspeksi yang diambil di dalam dirinya, introspeksi terbaik itu hanyalah bertaubat kembali jalan yang benar. Astagfirullahaladzim, Mbah. Terima kasih banyak atas pesan-pesan yang Anda sampaikan sedalam itu loh, Mbah. Kami pun belajar dan belajar terus menerus. Dan semoga kami dibimbing oleh beliau dan senantiasa diberikan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala melalui beliau begitu. Terus, Mbah, begini. Kadang saya mendengar cerita, entah itu mitos ataupun
daripada banyak suara yang lantang disampaikan dari manusia-manusia spiritual di sana, bahwasanya di Gunung Padang itu ditempati sosok-sosok daripada kerajaan-kerajaan di masa lampau, wabil khusus Pajajaran. Apakah benar dari entah sang rajanya itu masih singgah di sana atau tidak sih, Mas? Tidak. Untuk raja dari Pajajaran tidak ada di sana. Oh. Dia mempunyai tugas khusus dari beliau dan saya tidak bisa menyebutkan. Yang pasti dari raja itu tidak ada di sana. Dan orang-orang pilihan utama juga di sana nggak ada. Hanya golongan Anda yang menempati. Ya. Oh, karena saya pun pernah melihat siapa itu loh, begitu melakukan itu proses. Manusia-manusia yang di dalam tubuhnya banyak dari golongan iblis. Oh. Yang sudah menyesatkan di dalam dirinya. Sehingga secara jasad, secara perkataan, itu mudah diselewengkan dari golongan iblis untuk menyesatkan manusia-manusia yang mendengarkannya. Maupun yang meyakininya. Kalau boleh saya perjelas berarti itu mitos mutlak gitu ya. Oke, sambil dinikmati. Dan terima kasih banyak Mbah Aryo sudah diizinkan hadir ke sini menyampaikan hal seperti itu. Dan kami pun semoga saja bisa menjalankan apa tadi solusi dari Mbah Aryo sebagai manusia. Karena kami menyadari kami ini manusia yang memiliki banyak kekurangan, banyak dosa, dan tiada kesempurnaan lah, Mbah, begitu. Tetap lakukan dengan istiqomah. Jalani dengan keikhlasan dan kesabaran kalian yang telah kalian miliki. Amin. Dan semoga kami pun diberikan kesempatan oleh Allah dan juga diberikan kekuatan juga dari Allah, begitu, Mbah. Terima kasih banyak, Mbah. Sebelum kembali tolong dihabiskan dulu suguhannya. Ya, terima kasih. Sudah cukup untuk saya. Kembalikan kembalikan ya, Mbak. Ya sudah, monggo silahkan kembali dibawa semuanya ada di sini, senjata atau apapun. Saya izin untuk berjuang ke tempat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya ternyata ada sisi sudut pandang dari yang tidak kita ketahui, bahwasanya mengapa Gunung Padang begitu kokoh terhadap goncangan di peristiwa-peristiwa kemarin. Dan semoga saja kita sebagai manusia yang diberikan atau yang diizinkan oleh Allah diberikan kehidupan sekarang ini bisa mengambil hikmah sisi positifnya dan bisa melakukan perbuatan apa yang semestinya kita lakukan dan meninggalkan apa yang seharusnya kita tinggalkan, begitu. Dan semoga saja pula di kesempatan kali ini bisa mengambil hikmah-hikmah yang lainnya. Dan apabila dari kami banyak kekurangan, kesalahan, itu semua karena kebodohan, kekurangan kami ada di sini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebaikan, kebenaran, itu bukan dari kami, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.